Bapa Yahweh, Sebaot Elohim, dalam nama Adonai, Swamasya dan Ruach Kodes. Kami ucap syukur berterima kasih kalau kami sudah menerima kuasa kebangkitan daging dan darah-Mu, menjadikan kemampuan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Hamasya, tiba saatnya kami mendengarkan daftar-Mu Bapa, firman-Mu. Di dalam nama Yesus Hamasya, terima kasih Yesus Hamasya, yaitu tentang doa Bapa kami, prinsip bagian kedua, itu tentang kekudusan dan penyembahan. Terima kasih Yesus Hamasya, diberkati Yohanes, sehingga Yohanes dapat menyampaikan dengan roh-Mu di dalam nama Yesus Hamasya. Urapi di dalam nama Yesus Hamasya, bahkan yang mendengarkannya diberkati di dalam nama Yesus Hamasya. Temetre dari Yesus Hamasya, haleluya, amin. Amin. Salam. 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 Sekarang kita melanjutkan lagi tentang kemarin kita bahas tentang prinsip-prinsip 7 prinsip-prinsip doa Bapa kami yang di Samaim atau di surga. Jadi kemarin kita bahas tentang prinsip pertama atau status hubungan kita dengan Bapak Yahweh, Adonai Yesus Hamasya, itu ada sistem kekeluargaan. Nanti kalau mau nyambung lagi kita lihat di YouTube itu di prinsip pertama, nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, keempat, kelima sampai keenam, ketujuh. Jadi ini kita akan pembukaan dulu mengenai tentang prinsip-prinsip doa. Kita sebelum mendengarkan dapar dari Bapak Yahweh, kita doa. Terima kasih Bapak Yahweh, Adonai Yesus Hamasya. Kami siap Bapak untuk mengupas tentang 7 prinsip doa Bapak kami yang di Samaim atau di surga. Inilah tujuan kami siap menjadi murid-Mu. Pada saat kami jadi murid-Mu, kami siap dibentuk, dijadikan seperti gurunya, seperti Engkau Bapak Yahweh, supaya sepadan dengan-Mu. Pada saat kami kupas satu persatu tentang doa ini, karena di seluruh alam semesta ini orang berdoa tentang Bapak kami, ini ada yang pro dan kontra. Saat ini Bapak, kami akan membahas tentang doa Bapak kami ini. Yang prinsip yang pertama udah, sekarang akan kita bahas tentang prinsip yang kedua. Makasih Bapak, inilah doa kami kuserahkan kepadamu, supaya dapar berasal daripadamu, hikmat yang berasal daripadamu tercurah atas yang membawakan dapar-Mu, firman-Mu. Terpuji nama kekasih namanya Bapak Yahweh, Adonai Yesus Hamasya. Kami siap untuk belajar firman-Mu, mengupas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan bahas lagi coba tentang ini, pembukaan dulu itu tentang doa Bapak kami. Ini kalau kita bahas di LT 3 sama LAI itu udah pemahaman udah berbeda. Kita udah kupas kemarin. Kalau di LAI itu tubuh, jiwa, roh. Kalau di LT 3 atau di Ibrani itu roh, tubuh, roh, jiwa, tubuh. Jadi di antara kedua ini udah mengupasnya udah berbeda. Berbedanya kenapa? Itu tujuannya satu tubuh, tapi berbeda pengupasannya. Kalau di LAI itu yang seperti siapa, Simon Petrus itu, kalau aku nggak melihat, aku nggak percaya. Yudas ya. Itu nggak percaya karena apa? Aku melihat tubuh dulu, tubuh, jiwa, roh. Tapi kalau di
L3 itu roh, jiwa, tubuh. Coba kita di LAI coba kita baca dulu. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kita bahas lagi, di bumi seperti surga. Jadi di LAI itu di bumi seperti surga. Terus kita lanjutkan lagi. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu di LAI, itu di Matius 6 ayat 19 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Iya. Coba kita bahas di LAI itu di Matius 6 ayat 9. Coba. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Ini seperti surga di atas bumi. Jadi perbedaannya di situ. Jadi berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Nah, kalau tadi secukupnya, tapi di sini sehari-hari, secukupnya. Sehari-hari akan berikan hari ini, besok lagi, selanjutnya. Dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para pengutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena kepunyaan-Mu lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, di sini perbedaannya, kenapa ada perbedaannya antara LAI sama LT3? Kalau LAI itu kebanyakan itu dari Yunani. Dari LT3 itu dari Ibrani, dari Israel sana. Jadi kenapa kok bisa begitu? Karena roh, jiwa, tubuh itu asal-usulnya Bapak Yahweh itu asal-usul dari roh. Roh itu Bapak Yahweh asal-usulnya. Lari kenapa kok datang ada tubuh? Dia mau datang ke dunia ini serupa mau seperti manusia. Jadi dia turun ke dunia itu, Yesus Hamasiah turun ke dunia. Kenapa kok roh dulu, jiwa, tubuh? Itu adalah Bapak Yahweh turun ke dunia. Itu di LT3. Kalau LAI itu seperti saya gambarkan, Adam diciptakan itu manusia dibentuk-bentuk dari tanah liat. Bentuk baru setelah udah jadi, udah sempurna, baru dihembuskan napas. Ada roh Bapak Yahweh. Itu antara perbedaan. Kenapa kok ada perbedaan antara LAI dan LT3? Kalau LAI itu melihat dulu baru percaya. Tapi kalau LT3 itu di alam roh, itu nggak kelihatan, tapi percaya dengan iman. Contohnya hal-hal yang akan terjadi itu kalau di alam roh itu seminggu atau sebulan sebelumnya udah ada dikasih tahu di alam roh. Tapi kalau di LAI kadang-kadang nggak percaya. Nih kasih saya contoh. Seperti Nuh. Nuh itu kan dibahas tentang LT3. Nuh itu membangun bait Bactra itu di gunung. Kenapa kok dibangun? Karena dia ada hubungan intim di alam roh. Tentang ukuran, panjangnya, lebarnya, tingginya, udah ada hubungan intim di alam roh. Bapak Yahweh. Kenapa? Nanti akan ada terjadi hal-hal yang negatif. Manusia itu akan dihancurkan. Karena manusia tidak sesuai dengan karakter Elohim, Bapak Yahweh. Akan dimusnahkan. Karena dia udah menyesal menciptakan manusia. Itu di alam roh.
Nuh itu saya kasih gambar. Karena Pak, dia membangunnya di atas gunung. Makanya manusia pada nggak percaya. Dikasih tahu pun dikata-katain Nuh itu gila, orang stres, orang nggak waras. Itulah gambaran, saya kasih gambaran tentang Nuh. Kenapa Nuh membangun bahtera itu di atas gunung paling tinggi. Itu pun karena ada hubungan intim di alam roh tentang Bapak Yahweh, gitu loh. Kenapa kok kita sekarang udah berbalik ke LT3? Karena roh kita lebih nanti selama-lamanya kita itu akan pulang ke rumah Bapak Yahweh, itu udah menyediakan tempat di sana untuk kita yang mau ikut bergabung di dalam kekeluargaan Bapak Yahweh. Pada saat ini, kenapa kok kita membahas tentang 7 prinsip tentang doa Bapa Kami? Karena ini tentang sistem kekeluargaan. Kalau kita mau pengen selamat, kita harus bergabung dengan nama yang benar, Alkitab yang benar. Karena Alkitab LT3 ini, kita nanti akan dikupas lagi, diperbarui lagi LT4. Ini udah ada, cuma kita belum mendapatkan LT4. Ini akan diperbarui lagi, gitu loh. Jadi kita akan membahas tentang 7 prinsip-prinsip doa Bapa Kami. Karena doa Bapa Kami ini kalau kita salah versinya, kita akan dibawa kemana? Makanya si Nuh, orang-orang akan dibawa ke alam roh. Tapi orang-orang pada ngeledekin, melempar batu, sampai membangun bakteranya, itu sampai dilemparin itu tai-tainya itu kotoran manusia dilempar, cepet. Akhirnya Pak, itu pun Nuh pun mengucap syukur, itu pun akan jadi lem. Pada saat melemparin kapal-kapal Nuh itu gila, dilempar. Orang stres masa membangun kapal di atas gunung. Jadi kotoran manusia yang dikasih tahu itu dilempar di kapal Nuh sampai jadilah lem. Jadi Nuh mengucap syukur, Bapak ampuni mereka karena dia tidak tahu, wawasannya nggak mengerti apa yang di dalam roh. Makanya sekarang kita akan bahas di alam roh. Kenapa kok kita membahas tentang hubungan, sebut nama Bapak Yahweh bukan nama tetangga. Nama tetangga itu nama Yunani pun tetangga, nama Arab pun tetangga. Nama tetangga itu Yunani itu Yesus, kalau Arab itu Allah, itu nama tetangga. Kalau nama Bapak kita itu Adonai Yeshua HaMashiach, itu Bapak Yahweh, itu di Ibrani. Makanya kita bahas. Kenapa kok saya membahas tentang ini? Saya sudah tahun 2002 itu membahas, tapi kita nggak sampai ke YouTube ini. Kita kan lagi telusurin terus sampai tahun 2002 itu sampai sekarang tahun 2023-24 ya. Udah berapa tahun? Kita nggak sampai mengupas ini, belum sampai ke YouTube karena ini untuk kalangan sendiri, untuk pribadi keluarga kami. Kita udah mengupas sudah lama, ingin jadi murid itu harus kita bangun di dalam diri kita sendiri, tubuh kita dulu, kekeluargaan dulu. Setelah udah kuat, baru kita keluar. Ini kita udah mulai keluar sedikit demi sedikit membahas tentang nama Bapak kita yang benar, Bapak Yahweh. Nanti kalau kita terangkan lagi panjang, jadi kita pendahuluan dulu. Doa tidaklah sederhana yang dibayangkan, atau doa bukan ritual agamawi. Kalau orang agamawi, doa itu kan supaya kelihatan orang. Berteriak di jalanan, dimanapun, sampai doanya panjang-panjang. Itu dengan cara ritual agamawi. Sejak prosesi kelahiran baru, maka doa menjadi efektif secara spiritual, bukan lagi banyak komunikasi manusia dengan Bapak Yahweh, tetapi komunikasi antara Roh Kudus dengan Bapak kita untuk menyatakan kebenaran dan kehendaknya, atau kita hubungan dua arah melalui keberadaan fisik atau jiwa atau roh manusia. Itu ada hubungan antara
Bapak Yahweh sama kita itu ada komunikasi gitu. Terus kita pengetahuan kebenaran tentang prinsip-prinsip doa yang dikehendakin Bapak Yahweh akan memerdekakan kita dalam berdoa atau melahirkan terobosan-terobosan. Kalau kita sebagai pendoa itu ada terobosan-terobosan. Kok sini buntu, sini buntu. Kalau kita dekat sama Bapak Yahweh, terobosan itu Bapak Yahweh akan membukakan melalui rohnya, Roh Kudus. Dan perubahan-perubahan radikal yang adikodrati atau mencapai target tertentu sesuai dengan kehendak Bapak kita atau Elohim. Jadi kemauan kita itu harus selaras dengan Bapak Yahweh. Kalau kemauan kita tidak selaras, itu tidak bisa menerobos. Jadi segala sesuatu itu serahkan ke Bapak Yahweh. Bapak Yahweh akan mengirimkan malaikat atau Roh Kudus yang menerobos menurut kehendak dan Dia dan sesuai dengan keinginan kita dengan Bapak Yahweh itu nyatu gitu. Kita lanjutkan lagi. Doa dalam arti luas merupakan suatu atau doa itu seperti gaya hidup. Jadi kalau kita doa seperti gaya hidup itu enak banget, seperti udah menyatu doa itu, supaya kita itu menjadi spiritual orang benar di hadapan Bapak Yahweh. Jadi Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Itulah keinginan Bapak Yahweh. Karena apa? Bapak Yahweh itu menginginkan kita udah menyediakan tempat di Samaim atau di surga itu untuk mencari penyembah-penyembah benar yang benar. Kita ini. Jadi keluarganya yang hilang, mesin di mana Bapak Yahweh itu sekarang udah menyediakan rumah di surga, udah siap. Pada saat Dia memanggil kita udah ada rumah. Makanya kenapa kok kita bahas tentang doa Bapak kami ini? Karena Dia adalah Bapak saya, Bapak kami yang di Semaim. Dia akan mengambil lagi alih supaya aslinya dulu itu menciptakan alam semesta ini supaya Dia mau dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan, nama Bapak Yahweh diagungkan, dipuji, itulah. Tapi karena kepercayaan yang dipercayakan kepada Lucifer, itu Lucifer ketahuan dia memberontak. Jadi pengikut-pengikutnya harus menyembah ke Lucifer. Makanya Bapak Yahweh melihat, wah itu tidak benar. Makanya dibuang ke bumi. Makanya sekarang kita bahas lagi, bumi itu akhirnya tadinya udah berbentuk bagus dilempar jadi neraka. Makanya bumi itu neraka paling gelap. Makanya Bapak Yahweh tujuannya membentuk kita ini, manusia-manusia yang ada di bumi ini, tujuannya untuk kita menjadi yaitu penyembah-penyembah yang benar, doa-doa yang prinsip-prinsip doa itu. Kita sebagai murid, setelah murid kita belajar akan seperti guru. Guru itu Yeshua Mashiach, Dia datang ke dunia supaya kita sebagai Dia datang ke dunia, Dia memberi teladan, contoh. Itu. Jadi pada saat nanti kita udah siap, udah dewasa, kita dijemput, kita udah ada tempat di Samaim atau di surga. Itulah doa itu gaya hidup. Jadi kemana kita selalu doa, yaitu Bapak, atau dalam perjalanan ada apa-apa kita selalu ada hubungan intim dengan Roh Kudus atau Roh Bapak Yahweh atau Yeshua Mashiach. Itu adalah satu tubuh, satu yaitu Roh Bapak Yahweh itu satu-satunya dengan Yeshua Mashiach dan Roh Kudus satu. Jadi kita akan simpulkan lagi tentang yaitu pembukaan tadi tentang doa merupakan sarana atau jalan masuk ke alam dunia roh. Jadi kalau doa itu kita itu membuka di alam roh, itu tentang doa. Jadi kalau kita ungkapkan keluar dari mulut kita itu kuping kita dengar, itu di alam roh itu udah kebuka. Tapi kalau doa di dalam hati itu cuma untuk membangun diri kita, tapi harus keluar dari mulut. Ungkapkan keluar, kuping kita dengar. Jadi di alam roh itu dengar gitu.
di mana ada Bapak Yahweh atau roh, dan sekaligus di mana ada iblis, setan-setan, kerajaan spiritual kegelapan, di situ pun mendengar doa-doa. Makanya pada saat kita sebagai murid, doa-doa itu kadang-kadang kalau kita doanya cuma mengandalkan kedagingan, mengandalkan tubuh kita, itu akan ditangkap sama iblis. Wah, ini doa ini tujuannya apa? Untuk mementingkan daging atau mementingkan roh. Tapi kalau mementingkan daging, wah itulah iblis menangkapnya. Tapi kalau mementingkan roh, hubungan Bapak Yahweh, kita hubungan, itu roh Bapak Yahweh melalui rohnya turun akan menangkap. Jadi kalau kita berdoa, kita harus dipikirkan, harus selalu positif, jangan negatif. Kalau negatif, nanti larinya kemana? Kuasa-kuasa di sekitar kita itu, atau iblis, atau Lucifer, atau Satan, itu akan menangkapnya. Apa keinginan doa-doanya yang dipermohonkan? Jadi permohonan atau meminta, ini ada telepon dari mana ini? Kita mati dulu, kita biarin. Dari mana tadi? Doa merupakan sarana atau jalan masuk ke alam roh. Di mana ada Bapak Yahweh sekaligus udah tadi kita bahas. Kita lanjutkan lagi pembukaan, melepaskan doa dengan iman. Jadi setiap manusia itu kita mendoakan itu harus dengan iman. Jadi iman itu nggak kelihatan, tapi ternyata kayak udah ada terjadi. Itu dengan iman. Makanya roh kita itu harus kita bangun terus. Jangan tubuh. Kalau tubuh itu melihat, setelah melihat baru percaya, itu bukan iman. Kalau roh kita lebih tinggi, lebih dewasa, lebih hubungan dengan Bapak Yahweh, roh kita lebih dewasa, itu iman itu akan terjadi. Apa yang kita doakan itu cepat dijawab. Jadi doa-doa itu kenapa kok ada tingkatan-tingkatan? Ada yang 1 hari dijawab, ada yang 1 minggu dijawab, ada 1 tahun dijawab, ada 25 tahun, ada yang 50 tahun dijawab. Itu ada tingkatan-tingkatan menurut imannya masing-masing. Berarti melepaskan partikel-partikel suara atau unsur fisik ke alam roh oleh peran Roh Kudus atau unsur Roh Kudus. Itu nanti kita coba bahas nanti 1 Korintus 14 ayat 15. Itu suara-suara partikel-partikel itu tentang doa-doa yang berjalan langsung oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita doa-doa itu partikel-partikel kita itu akan disambut oleh Roh Kudus. Itu nanti baca masing-masing. Itu perhatikan, selitikin di 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi itu partikel suara kita itu akan ditangkap sama Roh Kudus. Roh Kudus akan bergerak. Roh Kudus itu ada di samping kanan kita atau dibawa oleh malaikat. Jadi Roh Kudus itu memerintahkan malaikat. Jadi apa yang kita permohonan kita, partikel apa yang kita permohonan melalui doa-doa kita, itu Roh Kudus itu akan memerintahkan malaikat. Tugas malaikat itu untuk membawa doa-doa kita ke hadapan Bapak Yahweh, tapi melalui pintunya itu Yerusalem. Kenapa kok ada pintu semua itu pintunya doa-doa gitu tuh nggak dari mana-mana, itu Yerusalem. Kenapa kok Yerusalem selalu kita doakan, kita berkatin, atau Israel kita berkatin? Itu ada pintu-pintu berkat dari sana. Makanya siapa yang akan memberkatin Yerusalem atau memberkatin Israel itu akan diberkatin. Tapi siapa yang mengutuk Yerusalem atau mengutuk Israel akan kembali dirinya mengutuk siapapun. Perhatikan perkataan demi perkataan dari Bapak Yahweh. Itu di 1 Korintus 14 15. 1 Korintus 14 15. Iman atau hati atau pengetahuan
menjadi faktor utama yang menggerakkan alam roh atau kerajaan Elohim atau kerajaan Bapak Yahweh. Bukan hanya doa yang didengar. Doa itu bukan hanya didengar oleh Tuhan, enggak, tapi iman. Tapi kalau doanya didengar oleh Tuhan, itu doa itu kita harus ada praktekkan dengan iman sungguh-sungguh. Pada saat kita membangun roh kita, hubungan intim dengan Bapak Yahweh, doanya itu Bapak akan melihat, oh ini sungguh-sungguh. Murid-muridku atau kekasih-kekasihku atau mempelai-mempelai itu akan dikirimkan ke malaikat, doa-doanya itu akan dibawa ke sana, akan kembali lagi membawa berkat-berkat, permohonan itu akan dikabulkan. Kita lanjutkan lagi tentang pembukaan. Suatu doa atau yang benar merupakan praktek langsung dari hukum roh, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara hal-hal yang spiritual dengan hal yang spiritual, atau hal-hal yang spiritual dengan hal-hal yang fisik dalam wujudnya, ataupun keduanya sekaligus itu di hukum roh. Kalau kita membahas tentang hukum roh itu ada pengajaran hukum roh. Makanya ini kan tentang pemuritan itu kita nanti larinya ke hukum roh. Kalau membahas ini kita nanti panjang, hukum roh ini kita bahas. Itu ada materi tentang hukum roh. Spirit Roh Kudus, itu hukum roh itu kalau kita bahas sendiri satu materi. Kita lanjutkan lagi. Karena doa berhubungan langsung dengan suatu hukum, maka di dalam doa juga terdapat prinsip-prinsip dasar utama dari semua hukum roh. Hukum bagi langit. Nah, ini hukum roh itu hukum bagi langit. Jadi ini tentang materi-materi ini, tentang doa Bapa kami, kalau kita bahasnya itu sebenarnya itu ada prinsip-prinsip semuanya itu. Yaitu tentang hukum bagi langit. Contohnya itu nanti baca ya di Ayub 38 ayat 33. Jadi kalau di hubungan tentang langit, karena ada roh-roh lain itu kalau kita bahas itu panjang lagi tentang hubungan langit itu. Si Lucifer itu selalu ingin menjatuhkan manusia, menguji, selalu menguji. Jadi dia nanya, itu Bapak, itu hambamu Ayub itu katanya setia, tapi dia boleh mengetes, tapi diizinin. Nah di situ itu di Ayub 38:3 nanti baca, coba di mana? Di Ayub, coba biar lebih jelas lagi. Ayub 38, enggak. Ayat 38, ayat 33. Ayat 38, ayat yang 33, dia berkata, ayat 38, ayat 33, dia berkata begini. Apakah engkau mengetahui batas-batas langit, atau dapatkah engkau menetapkan kekuasaannya di atas bumi? Tuh. Jadi kita harus bisa menetapkan batas-batas langit. Mana tadi? Apakah engkau mengetahui batas-batas langit, atau dapat engkau menetapkan kekuasaan di atas bumi? Jadi di sini tentang batas-batas langit itu kan ada batas-batas tertentu. Jadi menetapkan kekuasaannya di atas bumi. Jadi di atas bumi itu udah ditetapkan, itu udah dikuasain sama yaitu Lucifer. Dari awalnya udah ada kesalahan dari manusia, itu tidak taat, tidak tunduk, tidak mengerti, karena semuanya butuh wawasan. Yang harus dipenuhi yaitu roh, di Roma 8 ayat 28. Coba dibaca nanti
baca di masing-masing yang memahami ini. Perhatikan, coba di Roma 8 ayat 26. Terus kita lanjutkan lagi. Di Efesus 6 ayat 18 tentang iman. Terus tentang Yudas pun juga. 1 Yudas 1 ayat 20. Yakobus 5 ayat 15. Kali Yakobus 4 ayat 3. Atau Yakobus 4 ayat 3. Keselarasan dengan kehendaknya. Kita lanjutkan lagi, dan keselarasan dengan kehendaknya. Coba kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 14. Itu baca. Nggak usah. Itu nanti ada materi tentang visi global Elohim. Jadi itu satu materi. Itu kalau kita bahas lagi tentang visi global Elohim atau Bapak Yahweh punya rencana global seluruh alam semesta ini. Itu materinya itu. Nanti selanjutnya kita bahas berikutnya tentang pemuritan. Terus doa Bapa kami merupakan jawaban Bapak Yahweh atas pertanyaan murid-muridnya, di mana Bapak Yahweh itu menyatakan suatu tuntunan atas dasar patron. Jadi kalau tentang doa Bapa kami itu untuk murid-murid itu tentang patron atau pola. Bukan semua itu tentang Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga atau di bumi. Itu seterusnya itu. Jadi itu adalah untuk orang dari luar. Tapi kalau sistem kekeluargaan itu, kalau pengen ketemu Bapak yang di surga atau Bapak kami, itu pola-pola itu udah di situ kita bahas nanti. Pola-pola itu ada 7 prinsip, ada 7 pola. Jadi bukan di setiap hari ngomong ke Bapak Yahweh, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu tiap hari, atau ke kuburan pun begitu, mau makan begitu pun semua. Itu bagi orang-orang yang wawasannya belum nyampe. Tapi kalau bagi murid-murid, makanya kita bahas tentang prinsip-prinsip 7 prinsip doa Bapak kami, ada hubungan intim dengan Bapak Yahweh itu kita bahas nanti satu persatu. Kemarin kita udah bahas tentang hubungan Bapak Yahweh, itu nanti nonton di YouTube itu Y.A. Supriyanto itu nanti cari di situ pasti ada tentang doa Bapak kami itu prinsip. Terus kita lanjutkan tentang pola doa kolektif yang Bapak Yahweh ajarkan, dan sekaligus Bapak Yahweh harapkan dimengerti dan diikuti oleh gerejanya. Gerejanya itu kita ini, bukan kalau gerejanya Yunani itu di gereja yang besar. Gereja yang besar itu diikutin, selalu ada doa Bapak kami. Kalau gereja-gereja aslinya Bapak Yahweh itu mau ada di dalam hidup kita, roh kita. Bapak Yahweh kan roh kita lebih tinggi, itu masuk di dalam gerejanya. Gereja itu adalah tubuh kita. Tapi kalau Yunani itu gereja itu yang besar, jumlahnya ada 1.000, 2.000, 10.000, atau 100, atau 500, atau 50. Itu gereja, dipandang itu materi yang kelihatan mata. Tapi Bapak Yahweh maunya hidup kita itu gerejanya, karena dia ada kepala, mau masuk ke dalam hidup kita. Lanjutkan lagi, kalau kita kasih contoh, kenapa kok kita tuh mau menjadi gerejanya? Kita harus kasih contoh seperti Yesus Mas itu anak sulung, itu anak satu-satunya, anak yang diinginkan, yang diharapkan ke Bapak Yahweh itu anak satu-satunya itu Yesus Mas ya. Makanya daripada itu kita itu, roh kita itu mau hubungan intim supaya kita sebagai anak sulung. Anak sulung itu yang diutamakan tuh. Kenapa kok di itu kenapa kok kita menjadi anak sulung? Kenapa iblis-iblis itu yang dikejar tuh anak sulung? Makanya
Kenapa anak sulung itu selalu ada dalam pelindungan, ada dimeteraikan supaya ada kuasa-kuasa lain itu tidak bisa mengambilnya. Makanya waktu di zaman dari di padang gurun itu anak sulung yang mau diambil, terus makanya dimeteraikan, dipakai darahnya di pintu. Di padang gurun itu tentang Musa, waktu di Musa itu di daerah Mesir itu anak sulung itu akan dibunuh, karena sebelum dibunuh makanya dikasih tahu sama malaikat-malaikat itu, oleskan pintu-pintu gerbangmu dengan darah anak domba, darah Yesus Masiah, ya dilewatkan. Itulah kita itu sebagai anak sulung Bapak Yahweh. Terus yang terakhir tentang pembukaan, di dalam pola doa tersebut terkandung 7 prinsip utama yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan doa dan di dalam berdoa, yaitu udah tentang doa. Prinsip pertama yaitu hubungan, udah kita bahas ya, kita nggak sebahas lagi tentang Bapa kami yang surga. Itu tentang hubungan intim dengan Bapak Yahweh. Itu nanti kalau mau dengerin YouTube itu sebelumnya udah ada prinsip hubungan dengan prinsip doa. Yang pertama adalah status dan hubungan spiritual si pendoa dengan Bapak Yahweh. Itu kita nggak usah bahas lagi. Kita bahas itu tentang sekarang kalau lihat catatannya aja ya. Prinsip pertama yang terjadi standar Bapak Yahweh ini dari pandangan atau menyebabkan banyak orang Kristen akan menjadi tidak memiliki hak untuk berdoa memanggil Bapak Yahweh. Itu karena penolakan mereka menjadikan prosedur kelahiran baru. Jadi orang-orang itu kebanyakan sekarang Yesus dengan Yesua sama. Makanya banyak penolakan di situ. Penolakan yang benar itu adalah prosedur-prosedur itu yang benar itu Yesus Masiah, Roh Kudus, itu Bapak Yahweh. Jadi kalau kita mau menjadi hubungan intim dengan Bapak Yahweh, harus ada kelahiran baru, yang nama-nama itu harus dihilangkan. Nama-nama sesembahan lama itu sesembahan Yunani, sesembahan Arab, itu harus ada pemutusan. Supaya kan kita ada hubungan intim dengan Bapak kita. Karena kita tuh dilahirkan dari Samaim, dari surga. Harus kembali lagi ke rumah Bapak. Bapak itu udah menyediakan tempat bagi umat-umatnya yang percaya. Harus ada kelahiran baru. Kelahiran baru tuh kenapa ada kelahiran baru? Yang sudah lama mengikuti dari nenek moyang dulu, udah dari nenek moyang, dari 7 turunan, mulai dari berapa keturunan, 7 turunan, dia masih memakai nama Yunani, nama Yesus atau nama Allah. Itu harus ada pembaruan supaya kita mau kembali ke jalan yang benar, ke rumah Bapak Samaim, Bapak surga. Maunya Bapak, ayo kembali lagi, kembali. Sekarang udah waktunya, saatnya aku segera datang untuk menjemput umat-umatku atau murid-muridku atau mempelai-mempelai. Ayo mari bergabung kembali lagi ke rumah Bapak, karena dia udah berserak di mana-mana sekarang. Ayo kembali. Harus ada kelahiran baru, dibaptis. Itu baptis pun juga jangan ada yang dibaptis atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu pun juga belum sah. Jadi kalau dibaptis pembaruan itu harus nama yang benar, nama Bapak kita, yaitu dibaptis atas nama Bapak Yahweh Adonai Yeshua Masiah atau Roh Kudus. Itu harus disebut. Itu sah. Kalau nyebut nama Bapak, Anak, Roh Kudus, kami baptis, amin, itu belum sah. Itu bapak-bapak yang di dunia itu bapak-bapak dunia itu, bapak dusta seluruh dunia itu bapak-bapak yang di dunia. Tapi kalau Bapak Yahweh itu memenuhi janji-janjinya. Janjinya, ayo kembali. Tempatmu di sono untuk kamu.
Jadi harus kembali. Tapi kalau pada saat nggak mau nanti menerima pembaruan, atau kan udah dimeteraikan oleh Yunani atau Arab, sekarang itu harus dilepaskan. Meterai pembaptisan itu harus dilepaskan, harus diungkapkan dari mulut kita, itu harus dilepaskan lagi. Setelah udah kita lepaskan, meninggalkan yang lama, mau menerima Bapak Yahweh, nama yang benar itu Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, Roh Kudus, itu yang dimeteraikan yang lama-lama itu diputuskan akan pembaruan. Gitu.